Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan menjelaskan hasil penelitian kami yang berjudul Penerapan Analisis SWOT sebagai Strategi Promosi pada UMKM Bakso Ambon. Tugas ini untuk memenuhi tugas mata kuliah Teknik Proyeksi Bisnis yang diampu oleh Ibu dosen Ibu Syifa Pramudita Fadila SST MKM. Kami dari kelompok 2 kelas manajemen 19A yang terdiri dari Nita Nirmala, saya sendiri, lalu ada Prista Nabila Hashim, lalu Rena Suci Kusmiati, dan Sarina. Job desk-nya sendiri, Nita Nirmala dan Prista Nabila Hashim membuat artikel dan membuat PowerPoint presentasi. Lalu Rena Suci Kusmiati dan Sarina, job desk-nya yaitu melakukan observasi dan mengedit video presentasi. Pada presentasi kali ini ada 4 pembahasan. Yang pertama yaitu pendahuluan, lalu yang kedua metode. Pendahuluan dan metode akan dijelaskan oleh Prista Nabila Hashim. Lalu yang ketiga hasil dan pembahasan yang akan dijelaskan oleh Rena Suci Kusmiati dan Sarina. Dan yang terakhir yaitu kesimpulan yang akan dijelaskan oleh saya. Langsung saja ke pembahasannya. Kepada Prista Nabila Hashim saya persilahkan. Baik, penjelasannya yang pertama mengenai pendahuluan. Dalam pendahuluan ini berisikan tentang sebuah ketatnya persaingan antar UMKM menjadi salah satu pemicu bagi pelaku bisnis yang untuk menarik dan memuaskan konsumen dengan pelayanan yang baik. Sehingga para pelaku bisnis berlomba-lomba menciptakan berbagai jenis strategi promosi. Sebuah promosi dapat dilaksanakan dengan cara yang berbeda-beda, tergantung di mana akan berpromosinya, baik promosi dengan cara online ataupun offline. UMKM Bakso Ambon melakukan berbagai macam cara promosi, seperti mengaplikasikan bisnis melalui marketplace seperti GrabFood, GoFood, ShopeeFood, dan mengikuti event-event di tempat lain. Dalam menentukan strategi atau taktik keunggulan kompetitif yang tepat untuk diterapkan pada suatu bisnis, pelaku bisnis perlu mengetahui situasi dan kondisi pasar, serta menilai posisi usaha bisnis di pasar. Hal ini dapat dilakukan dengan melakukan analisis SWOT terhadap lingkungan bisnis. Metodologi yang kelompok kami lakukan, sebuah jenis penelitian yang digunakan pada artikel ini yaitu deskriptif kualitatif. Tempat penelitian terletak di Komplek Jalan Peori Teluk Jambe, Kecamatan Teluk Jambe Timur, Kabupaten Karawang. Metode penelitian ini dilakukan dengan menganalisis dengan cara mendeskripsikan, menjabarkan, serta menggambarkan gambaran umum bagaimana usaha bakso Ambon dalam strategi pemasarannya. Adapun sumber data yang diperoleh dari pengumpulan data berupa wawancara dengan pemilik bakso Ambon. Sekian dari saya, terima kasih. Terima kasih kepada Prista Nabila Hashim yang telah menjelaskan pendahuluan dan metode. Selanjutnya, hasil dan pembahasan yang akan dijelaskan oleh Rena Suci Kusmiati dan dilanjut oleh Sarina, dipersilakan. Baik, terima kasih moderator. Selanjutnya yaitu ada hasil dan pembahasan. Hasil pertama pada UMKM Bakso Ambon itu yaitu pada faktor internal. Yang pertama itu ada strength atau kekuatan. Kekuatan yang dimiliki Bakso Ambon ini yaitu bahan baku yang berkualitas. UMKM Bakso Ambon menggunakan bahan baku seperti daging sapi asli yang dari peternak langsung sehingga terjamin kualitasnya. Yang kedua yaitu ada proses produksi yang menggunakan mesin. Nah, dalam hal ini produksi bakso Ambon tidak memproduksi secara manual sehingga terjaga kehigienisannya dan juga waktu dalam produksi yang relatif cepat. Yang ketiga yaitu tersedia di marketplace seperti GrabFood, GoFood, dan ShopeeFood. Bakso Ambon ini tersedia di jasa pelayanan online sehingga konsumen tidak perlu datang ke tempat dan memudahkan konsumen untuk menikmati bakso Ambon. Yang keempat yaitu lokasi yang strategis.
Bakso Ambon terletak di pusat keramaian, sehingga mempermudah konsumen untuk mengetahui dan kemudian berkunjung ke Bakso Ambon. Yang kedua itu poin B, yaitu ada weakness atau kelemahan. Kelemahan yang dimiliki Bakso Ambon ini merupakan terdapat pada tempat parkir yang kurang luas sehingga mengganggu keramaian pada jalan. Yang kedua itu ada selera konsumen yang berubah-ubah. Dengan adanya selera konsumen yang berubah-ubah, membuat pihak Bakso Ambon harus selalu berinovasi terhadap menu dan juga ciri khasnya. Yang ketiga yaitu biasanya pada platform ataupun marketplace seperti GoFood, GrabFood, dan ShopeeFood yang sudah bekerjasama dengan komisi yang diberikan kepada mitra cukup besar, sehingga pihak Bakso Ambon harus menaikkan harga pada penjualan di marketplace-nya. Poin kedua yaitu ada faktor eksternal, yaitu terdapat opportunity, yaitu peluang. Yang pertama, terdapat Bakso Ambon sudah banyak dikenal oleh kalangan masyarakat, membuat pandangan konsumen menjadi baik terhadap Bakso Ambon. Dengan citra rasa yang khas di mulut para konsumen. Yang kedua yaitu banyaknya cara promosi yang tidak hanya melalui penjual konvensional, namun bisa melalui promosi secara online pada media online seperti GoFood, GrabFood, dan ShopeeFood. Poin 3 yaitu pembayaran secara tunai pada ShopeePay. Pembayaran Bakso Ambon tidak hanya dilakukan secara tunai, namun konsumen bisa melakukan pembayaran melalui dompet digital seperti ShopeePay sehingga dapat memudahkan konsumen yang datang tetapi tidak membawa uang cash. Poin terakhir yaitu pada threat atau ancaman. Ancaman yang dimiliki Bakso Ambon ini yang pertama itu banyak pesaing. Nah, misalnya pedagang bakso di tempat lain dan makanan dan jenis produk yang sama. Kedua yaitu ada kurang stabilnya biaya bahan baku yang menjadikan beberapa bahan baku yang dibeli melalui pasar tradisional mengalami kenaikan. Terakhir itu ada waktu di mana jumlah penjualan menjadi berkurang ketika pada saat tanggal tua ataupun konsumen sudah merasa bosan, membuat pendapatan menjadi berkurang. Sekian dari saya kembalikan kepada moderator. Dilanjut oleh Sarina, dipersilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator. Di sini saya akan menjelaskan tentang hubungan strategi, strength, dan opportunity dalam kurung SO. Poin yang pertama itu mempertahankan pelanggan tetap dengan selalu memfokus terhadap kualitas bahan bakunya, sehingga loyalitas pelanggan terhadap Bakso Ambon akan berpengaruh dalam kurung S1, O1, dan T2. Poin yang kedua yaitu mempermudah konsumen untuk menikmati Bakso Ambon, namun tidak perlu mengunjungi rukonya karena sudah tersedia di jasa layanan online seperti GoFood, GrabFood, dan ShopeeFood dalam kurung SE dan O2. Kemudian hubungan strategi, weakness, dan opportunity dalam kurung WO. Poin yang pertama yaitu dengan terkenalnya brand Bakso Ambon membuat banyaknya konsumen yang berkunjung, sehingga dengan lahan parkir yang kurang luas membuat kurangnya kenyamanan kepada konsumen. Dalam kurung O1, W1, T1, dan T3. Poin yang kedua yaitu untuk menarik minat konsumen, Bakso Ambon melakukan promosi berupa diskon di marketplace-nya dalam kurung S3 dan O2. Selanjutnya hubungan strategi, strength, dan threats dalam kurung ST. Poin yang pertama yaitu menjalani hubungan dengan pemasok bahan baku dengan baik, sehingga bahan bakunya selalu berkualitas dan kenaikan harga bahan baku tidak mengalami kenaikan secara drastis dalam kurung S1 dan T2. Poin yang kedua yaitu saat penjualan berkurang, pada saat itulah Bakso Ambon membuat promo untuk menarik minat beli konsumen dalam kurung W2, O1, O2, dan T1 dan T3. Selanjutnya ada hubungan weakness dan threats. Poin yang pertama yaitu sewaktu-waktu usaha bisa gulung tikar bila tidak ada inovasi dalam kurung W2, T1, T3, O1, dan O2. Poin yang kedua yaitu saat penjualan sedang turun dan bahan baku sedang naik, ini yang membuat owner bingung saat penetapan harga kembali dalam kurung W2, T2, dan T3. Cukup sekian dari saya kembalikan kepada moderator.
Baik, terima kasih kepada Rena dan Sarine yang telah menjelaskan hasil dan pembahasan. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan dengan menggunakan teknik analisis SWOT, maka dapat disimpulkan bahwa keadaan usaha bakso Ambon masih diperlukan untuk menciptakan suatu inovasi dan kreativitas dalam usahanya, baik itu dalam hasil fasilitas ataupun cara berpromosinya. Oleh karena itu, dari analisis SWOT yang sudah dijabarkan, diharapkan bahwa usaha bakso Ambon harus selalu mengembangkan berbagai aspek pemasarannya. Dengan adanya brand bakso Ambon ini, yang sudah banyak dikenal oleh masyarakat, membuat bakso Ambon masih bertahan hingga saat ini, dengan cita rasa dan ciri khas bakso yang cukup banyak disukai oleh konsumen. Terima kasih kepada rekan-rekan saya yang telah menjelaskan hasil penelitian kami. Cukup sekian penjelasan dari kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya Nita Nirmala sebagai moderator dan rekan-rekan saya pamit undur diri. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.